Di tengah sejarah panjang kehidupan purba, nama Postosuchus seringkali luput dari sorotan. Padahal ia adalah salah satu predator paling dominan pada akhir zaman Trias, jauh sebelum T-Rex menguasai daratan. Artikel ini akan coba bahas siapa sebenarnya Postosuchus, bagaimana ia hidup, mengapa dia punah, dan apa warisan yang ditinggalkannya. Jadi jangan lupa subscribe dulu dan mari kita masuk ke chapter 1. Postosuchus adalah seekor reptil darat besar yang hidup pada periode Trias akhir, sekitar 228 hingga 201 juta tahun yang lalu. Ia termasuk dalam kelompok bernama Rauisuchian, cabang dari Archosauria yang merupakan kerabat dekat dari nenek moyang buaya modern. Yang membuatnya menarik meskipun tampak seperti dinosaurus. Ternyata Postosuchus bukanlah dinosaurus, melainkan seekor reptil. Lalu kenapa banyak orang menyangka Postosuchus adalah dinosaurus? Hal ini karena bentuk tubuhnya sangat menyerupai predator di masa Jura dan Kapur seperti T-Rex. Ia memiliki kaki belakang yang besar, kepala besar dengan gigitan yang tajam, serta tubuh yang kokoh, sebuah bentuk khas hewan pemangsa besar. Namun secara evolusioner, Postosuchus berada di jalur yang berbeda, lebih dekat ke buaya daripada ke dinosaurus. Fosil Postosuchus pertama kali ditemukan di dekat kota Post, Texas, Amerika Serikat, yang kemudian menjadi asal dari nama spesies ini. Temuan ini memberikan gambaran bahwa makhluk ini mendominasi wilayah Amerika Utara selama zaman Trias akhir. Namun, apakah hanya di wilayah Amerika Utara saja? Meskipun temuan utama berasal dari sana, ada indikasi bahwa kerabat-kerabat Postosuchus tersebar di wilayah yang lebih luas pada masa itu. Namun bukti paling kuat tetap terkonsentrasi di Amerika. Postosuchus memiliki panjang sekitar 4 hingga 6 meter. Ia memiliki tubuh kokoh, kepala besar dengan rahang dipenuhi gigi-gigi melengkung yang tajam, serta ekor yang panjang dan kuat. Salah satu ciri yang paling mencolok adalah ukuran kaki belakangnya yang besar dibandingkan kaki depannya. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting, apakah Postosuchus berjalan dengan kedua kaki seperti dinosaurus karnivora atau 4 kaki seperti reptil besar lainnya. Para ahli meyakini bahwa Postosuchus bisa berjalan dengan 2 kaki, terutama saat bergerak cepat, tetapi mungkin juga menggunakan 4 kaki untuk stabilitas saat berjalan lambat atau sedang diam. Ini adalah adaptasi menarik yang memberi fleksibilitas dalam pergerakan. Chapter 2. Kehidupan. Sebagai predator utama di daratan pada zamannya, Postosuchus memangsa berbagai jenis hewan lain seperti Aetosaurus, reptil herbivora berbaju zirah, Dicynodon, kerabat mamalia purba, dan mungkin juga sesama reptil. Namun apakah ia berburu secara berkelompok atau soliter? Tidak ada bukti kuat tentang pola perburuan kelompok pada Postosuchus. Jadi kemungkinan besar ia adalah pemburu soliter, mengandalkan kecepatan dan kekuatan rahang dalam menyerang mangsanya. Kekuatan rahangnya sangat mengesankan, gigi-giginya melengkung ke dalam, membantu merobek daging dan mencegah mangsa untuk melarikan diri. Tengkoraknya yang ringan tapi kuat menunjukkan desain evolusioner untuk gigitan yang mematikan, yang oleh beberapa ilmuwan disebut sebagai one bite kill mechanism. Pada saat dinosaurus masih dalam tahap awal evolusi dan belum mencapai bentuk dominannya, Postosuchus sudah menjadi penguasa daratan. Ia adalah predator puncak dalam ekosistemnya, menduduki posisi teratas dalam rantai makanan. Dengan tubuh besar, kemampuan berburu yang efisien, dan minimnya pesaing sekelas, Postosuchus menjadi simbol dominasi Trias akhir. Maka apakah ia merupakan penguasa terakhir sebelum dinosaurus mengambil alih? Jawabannya iya, Postosuchus menjadi salah satu hewan terakhir dari kelompoknya yang benar-benar menguasai ekosistem sebelum dinosaurus mulai menyebar dan mendominasi setelahnya. Sebagai predator utama, Postosuchus mungkin tidak memiliki banyak musuh alami. Ukurannya yang besar dan gigi tajam cukup menjadi perlindungan utama. Namun, ia hidup di masa yang penuh perubahan dan persaingan, adaptasi lingkungan, kelangkaan mangsa, dan munculnya pesaing baru menjadi tantangan tersendiri. Kemampuan beradaptasi dan kekuatan fisik menjadi senjata utama untuk bertahan dalam lingkungan yang dinamis tersebut. Chapter 3. Kepunahan. Sekitar 201 juta tahun yang lalu, terjadi peristiwa besar yang dikenal sebagai kepunahan massal Trias Jura. Untuk lebih lengkapnya, saya barusan bikin tentang 5 kepunahan massal
di bumi yang thumbnailnya seperti ini. Kalian bisa tonton juga, di situ ada banyak kejadian kepunahan massal yang pernah terjadi di bumi. Jadi nanti setelah nonton ini kalian bisa pindah ke video itu. Sekarang lanjut ke video ini. Peristiwa ini menghapus banyak spesies di muka bumi, termasuk kelompok Rhizocian yang diwakili oleh Postosuchus. Apa penyebab utamanya? Peneliti menduga bahwa letusan vulkanik besar-besaran, perubahan iklim global, serta peningkatan aktivitas tektonik menyebabkan gangguan ekosistem yang sangat luas. Selain itu, munculnya dinosaurus yang mulai menguasai habitat yang sebelumnya ditempati Postosuchus menjadi faktor kompetitif yang signifikan. Jadi, ya peristiwa ini kemungkinan besar menjadi akhir dari dominasi Postosuchus. Meski bukan dinosaurus, Postosuchus termasuk dalam cabang Acrosauria yang juga meliputi buaya dan burung. Dalam jalur evolusi, ia lebih dekat ke buaya daripada dinosaurus seperti T-Rex. Kenapa demikian? Karena struktur tubuhnya, susunan giginya, dan bentuk tengkoraknya memiliki kemiripan dengan leluhur buaya. Ia menunjukkan bahwa meskipun punah, kelompoknya masih meninggalkan warisan genetik pada reptil modern tertentu, khususnya buaya. Lalu adakah ciri khas Postosuchus yang diwariskan? Beberapa ahli melihat bahwa pola gigi melengkung, struktur rahang kuat, dan tubuh memanjang dengan ekor besar adalah fitur-fitur yang bisa ditelusuri hingga ke buaya modern. Evolusi konvergen menjadi kunci kesamaan fisik ini. Dua kelompok berbeda berkembang dengan ciri yang mirip karena peran ekologis yang salah. Postosuchus bukan nenek moyang buaya secara langsung, tapi merupakan kerabat dekat dari jalur evolusi yang sama. Jadi meski bukan langsung menjadi buaya, Postosuchus adalah sepupu buaya dari para predator rawa yang kita kenal saat ini. Maka apa lebih dekat ke buaya daripada T-Rex? Perbedaan utamanya terletak pada garis keturunan. T-Rex adalah Theropoda, bagian dari kelompok dinosaurus. Sedangkan Postosuchus berkembang dari jalur Rhizocian yang lebih awal. Struktur pergelangan kaki, bentuk pinggul, dan arsitektur tengkoraknya lebih menyerupai buaya dibandingkan Theropoda. Seberapa kuat gigitan Postosuchus dibandingkan hewan modern? Sebenarnya ilmuwan masih belum tahu pasti berapa angka pastinya. Kekuatan rahang Postosuchus diperkirakan sangat besar, bahkan ia bisa menyamai atau mendekati buaya modern, atau bahkan bisa lebih mengingat ukurannya jauh lebih besar. Bentuk gigi dan rahangnya menunjukkan bahwa ia bisa merobek daging mangsa dalam satu gigitan, menjadikannya salah satu pemburu paling efisien dan efektif pada masanya. Dengan tubuh mengesankan, rahang kuat, dan sejarah evolusi yang kompleks, Postosuchus adalah hewan yang patut mendapat tempat lebih besar dalam narasi kehidupan purba. Ia bukanlah sekedar T-Rex dari zaman Trias, tapi juga simbol betapa kaya dan misteriusnya sejarah bumi yang masih terus digali hingga saat ini. Postosuchus adalah contoh sempurna dari makhluk dominan yang sukses di masanya, namun tersingkir oleh perubahan besar dalam sejarah bumi. Dominasi tidak selalu berarti kekekalan. Meski sempat menjadi predator utama, ia tidak mampu bertahan saat dunia berubah drastis. Jadi gimana menurut kalian? Komen di bawah jika ada yang kurang atau salah. Dan next kita bahas apa lagi? Tulis di komen.